Kembali bersama kami pemirsa dalam program Doncast, saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selama. Kita juga berdua Bang Don tidak lupa mengucapkan kepada seluruh penonton program Doncast, baik melalui Nusantara TV atau yang menyaksikan melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Karena kita punya tamu istimewa hari ini. Istimewa kali ini karena kita juga membahas sosok yang istimewa, the next presiden kita. Oke, Prof. Renald, tadi saya masih penasaran. Tolong koreksi, saya punya pendapat dari yang saya lihat, walaupun mungkin Bang Don lebih panjang pengalamannya menghadapi banyak presiden ya. Nah, tapi yang saya lihat itu Pak Prabowo dia berusaha untuk berubah, menyesuaikan zaman, mengikuti perkembangan situasi. Beliau dari lingkaran cendana ya kan, di era kepemimpinan Presiden Soeharto, kemudian bertransformasi sampai, Prof ingat dong istilah gemoy itu kan. Nah, tapi Prof, yang dihadapi nanti ini kan aparat sipil, Prof. Kalau tentara itu dari komandan ke prajurit, semua sipil, belum tentu. Gimana nih, Prof? Ya, jadi gini, pasti manusia itu berubah dan berubahnya itu dia dapat reward apa enggak. Reward itu psikologis, pengakuan, harga diri, dan tentu dapat posisi dan sebagainya. Ketika dia dulu masih ingat kan dia menghina Jokowi dulu kan, kan gitu. Betul. Dan sekarang katanya anaknya Jokowi menghina dia. Itu varisan 2014 2019, Prof. Ada kejadian-kejadian gitu. Tapi artinya dia bisa berubah karena dia melihat dan dia dapat pengakuan, dia dapat self esteem dan dapatnya pun menteri di bidang pertahanan keamanan. Apa itu dulu di ruangan yang dulu dia diberhentikan sebetulnya disitulah justru dia. Jadi dia pasti dipulihkan ya. Pasti ada perubahan di situ, ada kompensasi mentalnya dia. Demikian pula sekarang dia sudah terpilih sebagai presiden. Ternyata dengan menjalankan ini saya terpilih, saya malah menang. Bertahun-tahun saya berkali-kali saya tidak menang, tapi kali ini saya menang. Oke. Terus ketika jalan kan akan ada challenge ke depan. Ada challenge lagi, manusia bisa berubah lagi. Challenge apa? Ekonomi ke depan. Ya, dengan situasi dunia yang berubah, Gen Z yang masuk dengan aspirasi berubah, teknologi seperti ini pasti akan merubah orang. Jadi pasti manusia itu menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi basic karakternya tetap. Dia berasal dari keluarga yang bagaimana, intelektual, dia pintar, tapi jangan lupa orang pintar juga bisa agak naif kadang-kadang. Kadang-kadang agak naif. Pintar bisa agak naif. Saya dibesarkan di dunia akademik. Saya ketemu banyak orang pintar. Tapi naif. Semakin banyak orang, semakin pintar seorang, kadang-kadang kita jadi suka percaya dengan pikiran kita. Gitu. Kadang-kadang ya. Dijajah pikiran. Bukan. Gimana? Ada juga memang cerita bahwa Pak Prabowo ini bagi orang-orang dekatnya. Kadang-kadang disalahgunakan oleh orang-orang dekat. Karena terlalu naif katanya gitu. Apa benar apa enggak dia gitu. percaya sama orang, dia akan percaya 100% ya. Dia percaya sekali. Ini Prof. Prof, ini kalau kita lihat perubahan-perubahan itu, lalu sekarang kan mungkin ya saya nggak tahu apakah teori semesta kung itu berlaku bagi seorang Prabowo. Dia tidak mungkin di sini saat ini jika yang lalu-lalu itu tidak seperti itu. Kan kira-kira gitu kan? Dia harus lalui semua itu. Dia ada jalannya. Memang mestakung itu membentuk dia dan dia mendapatkannya itu. Dan jangan lupa karakter manusia kita belakangan ini semuanya jadi ke tengah. Semuanya selalu mencari keuntungan, mencari opportunity. Pragmatis itu semakin kelihatan ke orang. Kita nggak nyangka kan, Iman Sujatmiko kok bisa pindah keluar kurang apa kalau dari sejarahnya gitu. Macam-macam. Ternyata semuanya. Ahok juga dulu dari pindah ke sini. Dan sekarang ambil istri Ahok. Masuk di situ. Salah satu yang dipanggil. Jadi ini semua warna. Orang semuanya ke sana. Jadi dan orang selalu berpihak pada yang menang. Ingin mendapatkan bagian dari kemenangan. Tapi semuanya jadi kalau kata Jokowi ketika perpisahan di Nasdem itu kan ngomong, kalau datang rame-rame, pergi sendiri-sendiri. Tapi saya boleh nggak kaitkan itu, Prof, yang Anda sampaikan tadi itu dengan istilah Prabowo bisa beradaptasi meski mungkin belum terlalu adaptif, atau apa istilah Anda? Saya kira Prabowo itu dilengkapi dengan aparat yang memberi informasi. Itu informasi dia lengkap. Jadi sebelum bertemu pasti dia dapatkan informasi dulu. Dia dapatkan informasi yang lengkap dan dia bergerak.
di sini. Tapi kali ini ketika memilih dia harus kolaborasi karena ini ada orang-orang yang turut memenangkan dia. Iya. Gitu ya. Sekarang dia harus memberikan tempat. Tapi basisnya informasi. Dia intelijen, dia udah taruh Herindra yang bagi dia itu penting. Itu Orang teman percaya. khususnya Ya. di Kopassus. Ya, dan banyak orang yang loyal sekali sama Pak Prabowo. Saya kalau ngomong sama orang-orang yang ini sama Pak Prabowo, loyal sekali. Betul. Jauh lebih loyal dibandingkan dengan orang-orang dekat Jokowi. Gitu. Prof, tadi kombinasinya itu kan di dalam kabinet yang sekarang kan begitu banyak orang lama. Ya. Jadi orang lama yang kita lihat daftarnya dan kita tahu track Belasan lah recordnya. itu. Iya, ada 14 sampai 16 begitu. Apa makna manajerial dari segitu gitu? Kita kan berpikir dan selama ini kita diberitahu oleh Pak Jokowi ini transisi dari Jokowi ke Prabowo. Iya. Ya. Tapi sebagian orang bisa membaca ini dari Prabowo ke Jokowi. Dari 3 periode itu bisa orang berpikir. Iya. Wah, ini 3 periode beneran ini. Karena yang masuk kan orang-orang penting. Betul. Dan kuat-kuat. Di posisi Kuat-kuat, penting. itu betul. Ya, bahkan Gerindra mengambil posisi yang hukum, kebanyakan hukum kan, Betul. kebudayaan gitu ya. Jauh lebih strategisnya Jokowi. Itu betul. Kejaksaan, kepolisian, Keuangan, keuangan, dalam negeri, kesehatan juga. kesehatan. Mas Pratik tuh di mana tuh? Satu Menko begitu ya. Belum tahu kita. Ya, begitu. Nah, tapi kurang lebihnya Ya. itu jadi ini strategis sekali gitu, cukup kuat gitu. Walaupun bagi sebagian publik itu melegakan ketika Sri Mulyani dipakai di Itu situ. betul. Karena ekonomi ini penting sekali, dukungan internasional, dukungan World Bank dan sebagainya itu Iya. penting sekali dalam geopolitik yang seperti ini. Dan Indonesia sudah dipersepsikan sebagai negara yang sangat dekat dengan Cina. Yang sangat dekat. Dan kemarin Ketua Apindo mengatakan begitu. Nah, oleh karena itu maka ini riskan kalau Amerika satu ketika marah sama kita dan rating kita di Standard & Poor kemudian diturunkan, kan bisa dengan mudah. Ada di mereka alat-alat ukurnya semua. Terus kemudian nilai investasi kita jeblok, akhirnya rupiah melemah, hancur bisa begitu, dan akhirnya kita tidak bisa beli barang-barang internasional. Jangan lupa bahan baku masih banyak, bahan baku obat, Impor ya. permesinan, itu semua luar biasa. Beras kita impor 1,3 juta ton dan sebagainya. Artinya keseimbangan Barat Timur tetap harus dijaga. Harus dijaga. Kita harus berada pada posisi yang benar-benar berada di dua sisi itu sehingga kita tidak dikerjain oleh kedua pihak. Ada gambaran kalau saya dengar dari para pengamat juga bilang bahwa ini transisi ini, jadi ketika banyak orang lama artinya tidak diperlukan transisi lagi. Artinya tinggal langsung ngegas. Inilah transisi langsung ngegas sebenarnya ini. dan oke gas. Iya. Harusnya Gimana, Prof? begitu. Tetapi juga jangan lupa ada juga menteri-menteri yang berasal dari partai politik yang kompetensinya masih harus bisa dilihat. Ya, saya tidak mengatakan mereka tidak bagus. Ada yang mungkin selama ini tidak terlihat menjadi bagus. Tapi yang saya sayangkan tidak banyak pejabat eselon 1 yang bagus gitu, yang diambil dengan benar-benar melalui suatu proses yang bagus. Hanya rekomendasi. Misalnya Sekjen Perdagangan ya. Misalnya. Kemudian siapa lagi, satu lagi gitu, ada juga. Tapi sangat sedikit seperti memang. Bambang Suki Hadi Mulyono yang berpengalaman 30 tahun sebagai birokrasi di birokrasi di kementerian dan tahu persis sehingga ketika kerja dia langsung zen dan bekerja di kementerian. Bayangkan kalau semua menteri itu tipe Nadiem. Yang nggak pernah ketemu rektor. Iya. Bahkan nggak pernah keluar rumah katanya ya. Bagaimana gitu? Tidak bekerja dengan mesin organisasi kan? Tidak bekerja dengan mesin organisasi, harus bekerja dengan mesin organisasi langsung cepat. Nah, problem dari para menteri-menteri baru ini biasanya adalah cepat-cepat bawa teman-temannya semua dan bekerja dengan teman. Jangan. Ini mesin organisasi memang ada untuk membantu para menteri untuk mengeksekusi jalannya. Jadi optimalkan kementerian itu. Jangan-jangan Pak Prabowo juga harus menguji sampai teman-teman yang mereka bawa begitu. Ya, termasuk semuanya. Eselon 1 kan penting ya di kementerian ya. Tapi Bang Don, tadi kan Abang bilang ini bisa jadi mungkin inilah transisi sebenarnya. Tapi kan bulan madu bisa cepat bisa lama gitu kan. Iya, betul. Bisa saja mungkin ya Prof ya. Honeymoon bisa segera over. Berakhir ya kan. Kalau dari sedikit saja dari aspek politik ini sebagai jurnalis senior kan. Bulan madu pasti ada Bang. Ya kan. Tapi pasti ada. Mungkin dalam hitungan minggu, bulan atau mungkin 1 tahun itu kan. Kalau Abang lihat itu akan terjadi nggak? Ya politik kan pasti akan berubah. Kan kita masih tahu bahwa akan ada pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Itu menjadi variabel yang juga menentukan seperti apa 6 bulan yang akan datang. Berapa lama bulan madunya begitu seperti ya? apa setahun yang akan datang. Ini kan kita tahu misalnya
mungkin Pak Jokowi tidak comfortable kalau Ibu Mega ikut di situ. Sebaliknya Ibu Mega tidak comfortable kalau banyak orang Jokowi di situ. Ya, Kan kira-kira ya. begitu. Nah, kemudian Pak Prabowo kan masih ada Pak Presiden Jokowinya. Setelah Iya. tidak jadi presiden, mungkin lain lagi Oke, ceritanya. nanti setelah penuh pegang kendali, ini kan soal bagaimana seseorang leader, Prof, memainkan pola manajemen kan. Ya. Nah, Anda melihatnya akan gaya seperti apa nanti setelah 6 bulan, 1 tahun atau gimana? Gini, saya ini bukan pengamat politik, tapi saya melihatnya dari segi leadership begitu. Ya, Ya. leadership. Kalau kita tidak punya banyak teman, itu kita gampang mengorganisir. Wah, udah, saya nggak kenal kamu, saya nggak kenal kamu. Iya. Pokoknya pluk, saya kumpulkan. Terserah saya gitu ya? Terserah saya ganti kamu dan sebagainya. Tapi karena sekarang dengan Bu Mega dia deket, ya, Iya. dengan Jokowi yang Iya. di situ juga dia deket, ya. Terus kemudian dengan relawannya dia deket dengan relawannya Jokowi juga deket, ya. gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gitu, ketika dia iya ke sini, dia juga mikir lagi, aduh jangan sampai merugikan yang di situ ya. Iya. Begitu. Jadi saya bisa bayangkan sih, ini complexities namanya. Kepemimpinan tuh di bawah satu keadaan yang kompleks, ya dia benar-benar harus membuat clear kepada orang lain, sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan. Nah, kalau dia bisa memberikan jaminan, terus kemudian masyarakatnya tenang, masyarakatnya percaya. Yang penting di kabinet ini dia angkat orang-orang yang dipercaya masyarakat. Harus dipercaya masyarakat. Kadang-kadang kan muncul nama, masyarakat bisa nggak ini orang kok orang gini. Belum mulai aja udah jadi bercandaan tuh di sosial media, banyak bener tuh. Iya. Iya. Gitu lah. Prof, lihat kan? Tetapi Bapak juga lihat kan? mungkin bisa dilihat ya bagaimana seorang Prabowo sebelum memulai kepemimpinannya sudah mengumpulkan dan memberikan arahan selama 2 hari loh. Iya. Apa maknanya itu? Saya kira itu bagus ya, artinya Dan ini pertama loh. ya pemimpin harus memberikan clear direction, memberikan konteks, Iya. ya supaya kita sama, supaya kita berpikirnya sama. Nah, orang tuh harus diberi kesadaran, arahan kita sama. Jokowi dulu memulainya dengan mengatakan tidak ada visi kementerian. Iya. Visi Semua presiden. dan Iya. semua kementerian terjemahkan itu dan Iya. laksanakan, Iya, gitu. Nah, saya kira dia meneruskan itu, tetapi kali ini dia berikan konteks karena dia adalah intelektual. Iya. Jokowi bukan intelektual, dia adalah pedagang, dia mantan wali kota. Dia Bacaan berpikir- Prabowo itu banyak, Prof. Dia berpikir dari hal yang kecil, teknis gitu ya, wali kota. Nah, masuk gorong-gorong, persoalan lapangan, selesaikan cepat. Kalau dia ini bacaan, Iya. strategis. Lo harus tahu nih, dunia tuh kayak gini, persenjataan kayak gini, informasi global kayak gini. Saya ketemu ini ngomongnya begini, ancaman dari Cina begini, ancaman dari ini begini. Iya. Itu dia buka gitu supaya orang-orangnya sama dan melihat dengan itu. Tapi orang-orang ini serius gak nih dengerin itu? Iya. Nah, waktu berjalan. Iya. Prof, ini kan Serius wajah-wajah. dengarnya, Prof. Tapi bisa nggak melaksanakan? pakai ya? Saya harapkan bulan madu sih jalan. Jadi harus dipegang. Tapi bikinkan sistem, bikinkan SOP-nya, mekanismenya harus supaya orang tuh tidak keluar dari situ. Keluar Dikawal ya? aja. Iya. Jadi Pak Prabowo jangan ragu-ragu, ganti nanti mereka. Iya. Mereka keluar dari apa yang Pak Prabowo janjikan. Iya. kepada masyarakat. Kan nama-nama dan wajah-wajah yang kita lihat di layar selama beberapa hari ini, termasuk ikut pembekalan dan sebagainya. Menurut Prof itu adalah panggung bagi publik untuk ikut memberikan tanda petik catatan kepada kabinet yang akan datang, atau itu cara gaya Pak Prabowo untuk menunjukkan orang-orang yang akan masuk dalam perahu kabinet misalnya? Pertama tentu saja dia menunjukkan bahwa kerja dia itu adalah semua terstruktur. Ya, bukan panggil satu-satu lain-lain. Iya. Dia terstruktur, itu kelihatan di situ. Dan itu bagus menurut saya. Ya. Yang kedua tentu saja dia perlu berkomunikasi kepada publik. Ya, berkomunikasi kepada publik dan orang bisa lihat bagian tertentu, ya kerapihannya, keapikannya, semua. Yang ketiga ada beberapa stage di situ, panggung itu macam-macam. Pertama dipanggil-panggil dulu, nggak lama, cuma 3 menit katanya gitu ngomong ini begini. Nanti begini terserah nanti Bapak akan umumkan apa. Tapi dalam pengalaman kita kan tidak semua orang yang dipanggil itu adalah Jadi. karena satu dan lain hal. Pada saat akan diterapkan tuh ada yang bargaining, ada yang bilang jangan dia deh, gue mau yang ini sih gue oke, tapi yang itu nggak mau saya. Ada tuh gitu-gituan. By the way, seorang pemimpin, apakah pada saat ketika dia memanggil untuk mengangkat seorang, dia sudah juga kasih alarm. Kalau Anda tidak mencapai ini, nanti Akan kita gimana?
gitu. Apa dikasih begitu? Kelihatannya Prabowo bukan tipe seperti itu. Oke. Prabowo itu kelihatannya ngomong kita udah lama kenal. Berapa kali itu saya dengar, kita udah lama kenal deh, kita nggak perlu lama-lama kita ini. Apalagi kan jumlahnya banyak sekali nih. Iya. Ya. Jadi saya minta saudara nanti menjalankan ini. Udah siap demi bangsa dan negara, semuanya klise itu jawabnya sama ya. Saya akan jalankan. Efek kejutan gimana, Prof? Kejutan-kejutan terkait nama, wajah, itu bagian dari apa sih, gaya kepemimpinan atau apa? Ya, pemimpin yang hebat tuh mau ciptakan kejutan. Kejutan ya. Kejutan. Jadi ngangkat orang bukan hanya sekedar kan. Terus saya bilang tadi ada Matrix kan. Iya. Matrix itu dimainkan. Yang keturunan Tionghoanya ini. Nah, waduh, ini istrinya musuh saya. Gitu. Nah, bisa begitu kan. Menjadi tiba-tiba muncul seperti itu. Kejutan-kejutan. Oh, saya suka seperti itu. Nah, jadi kejutan itu adalah berbeda-beda setiap orang rasanya. Kalau misalnya saya tidak terbiasa melihat Julius Pigai. Iya. Dan saya melihat selama ini saya lihat Pigai itu dalam hal segala macam yang berkelahi gitu. Dan maki-maki Jokowi itu Pigai. Konfrontatif ya. Konfrontatif. Kok dipakai sama Prabowo? Ya tapi kan belum tentu juga, Bang. Nggak. Yang dipanggil kan belum tentu jadi atau jadi apa gitu kan. Terus ada beberapa nama yang sedang menjadi perbincangan masyarakat, Raffi Ahmad dan Raffi Ahmad, sebagainya. Datang ke sana. Dalam hati kecil masyarakat bertanya, ini serius nih, benar apa enggak sih? Kok milihnya seperti ini misalnya? Tentu ada pertanyaan-pertanyaan, tapi pasti ada kejutan. Prof, ketika saya melihat itu, saya merasa, oh mungkin usia saya sudah terlalu jauh dengan itu pikiran saya. Lihat yang mana, Bang? Lihat Raffi atau Lihat Raffi, Pigai? Yofi, lihat Oh, yang Yofi lain-lain yang Widianto, ya. ya, berarti kita sudah jaraknya jauh. Iya. Tapi Kira-kira gitu. tidak semua orang berpikir seperti kita. Ada juga yang bangga, yang senang dengan Iya. Cuma ini menarik, Prof. Kata Bang Don tadi, bicara usia. Kan Pak Prabowo juga bukan usia muda lagi. Iya kan? Artinya seorang leader itu, dia tidak harus muda, tetapi dia harus memahami berbagai karakter orang dari usia, begitu kan? Iya, tetapi kan dia sudah belajar dari Pak Jokowi harus merangkul Gen Z dan milenial. Betul. Iya. Kalau Pak Jokowi kan merangkul milenial. Iya. Terus kemudian di akhir-akhir ternyata influencernya itu adalah para Gen Z. Gen Z. Iya. Bayangkan sekarang, coba lihat yang terjadi dengan Kementerian Kesehatan. Yang menjadi KOL dari Kementerian Kesehatan kan dokter-dokter muda. Iya. Kan kalau masyarakat lebih percaya pada dokter senior. Betul. Tapi karena yang menjadi influencer dokter muda. Nah dokter muda itu berbicara muda, handsome. Ganteng, Kalau tua cantik. Kan udah nggak enak. Ngomongnya pelan, lambat. Walaupun dia expert gitu. Tapi itu. Orang dokter tua itu dia nggak perlu dengar itu, Prof. Karena Mana Gen Z, sakitnya, dia kasih obat. Kalau Gen Z dan milenial tuh 50% kan. Iya, betul. Ya, mungkin itu bagian dari political game. Ya, nah urusan tua muda kita perlu juga bahas, Bang, soal lincah atau tidak soal kabinet yang gemoy, ya kan? Tapi nanti kita ngopi lagi, kita ngetel lagi, Downcast segera kembali sesaat lagi.